Tokoh tanah Jawa, tokoh Indonesia ini hilang tanpa bekas, salah satunya diyakini akan kembali lagi. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sakti mandraguna. Ia memiliki pengikut yang banyak dan membuat negeri Sunda terkenal seantero Nusantara kala itu. Ketika ajaran agama Islam masuk, ia mendapat desakan untuk meninggalkan ajarannya terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Akhirnya, Prabu Siliwangi menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk agama Islam. Sebelum melakukan tapa moksa, ia melakukan wejangan kepada pengikutnya untuk memilih ajaran sesuai keinginannya masing-masing. Prabu Brawijaya V, raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya kelima memeluk ajaran agama Buddha dan di akhir keberadaannya ia meminta Sunan Kalijaga yang masih keturunannya yaitu cucunya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya kelima melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan akhirnya menjadi moksa. Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi pada masa akhir Mahapati Gajah Mada. Pertama, ia diceritakan sakit parah dan pada akhirnya meninggal pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Negara Kertagama. Versi kedua, Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadi perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai dalang terjadinya perang tersebut. Sebelum ditangkap, diadili atau dibunuh, Mahapati Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan akhirnya moksa hingga saat ini. Prabu Jayabaya. Ia adalah salah satu pewaris tahta kerajaan Airlangga, yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala daerah Kediri. Saudaranya, Jayasaba adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang terpusat Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah. Pada akhirnya, Jayabasa kalah dan seluruh wilayah Jawa Timur terpusat di Kediri. Walaupun jadi raja yang terkenal dan berhasil menjadikan kerajaan yang diperintahkan memasuki zaman keemasan, namun rasa bersalah dan berdosa tetap menghantui karena telah membunuh saudara kandungnya sendiri, yakni Jayabasa. Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut para pakar, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari tokoh Semar atau salah satu tokoh dari Punakawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punakawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit juga yang mempercayainya. Sabdo Palon ini merupakan tokoh spiritual dari Prabu Brawijaya kelima yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Ia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya kelima menjadi mualaf.